Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, banyak orang membaca surah Al-Ikhlas berkali-kali, namun hajatnya terasa belum bergerak. Bukan karena ayatnya kurang mulia, tetapi karena bacaan itu berhenti di lisan, belum sampai ke jantung. Padahal para ulama menyebut Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Lalu di mana letak rahasianya? Dalam ilmu tasawuf, di dada kiri terdapat lathifatul qalbi, pusat rasa dan iman. Para waliullah tidak memperbanyak bacaan, mereka menghidupkan hati. Ketika zikir menyentuh titik ini, ia bukan lagi sekadar suara, tetapi getaran yang membangunkan kesadaran batin. Ada satu cara sederhana dan satu waktu istimewa yang sering diamalkan para wali agar Al-Ikhlas benar-benar bekerja di dalam diri. Bukan ritual aneh, bukan pula amalan klinik, melainkan adab menghadirkan hati. Jika Anda bertahan hingga akhir, insya Allah Anda akan memahami mengapa satu bacaan dengan qalb hidup lebih bernilai daripada 1000 bacaan tanpa rasa. Duduklah dengan punggung tegak namun rileks, pejamkan mata perlahan, dan lepaskan perhatian dari hiruk-pikuk dunia. Pada tahap ini, Anda belum membaca apapun, Anda sedang memanggil hati agar kembali pulang. Letakkan telapak tangan kanan di dada kiri, tepat di area jantung. Jangan ditekan, cukup disentuhkan dengan lembut. Sentuhan ini bukanlah ritual khusus, melainkan penanda kesadaran. Para ulama tasawuf menggunakan cara-cara semacam ini untuk membantu muridnya fokus pada latifatul qalbi, agar zikir tidak melayang di pikiran, tetapi turun ke pusat rasa. Diamlah sejenak, dengarkan detak jantung Anda sendiri. Pada momen ini, jangan langsung membaca surah Al-Ikhlas. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang, dan rasakan setiap detak sebagai pengingat bahwa hidup Anda sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Jika hati masih gelisah, biarkan ia tenang terlebih dahulu. Karena zikir yang tergesa hanya akan melewati hati, sedangkan zikir yang ditunggu akan menetap dan bekerja di dalamnya. Setelah hati terasa lebih tenang dan kesadaran mulai terkumpul di dada kiri, barulah surah Al-Ikhlas dibaca. Bacalah dengan suara pelan, tidak perlu dikeraskan, seolah-olah Anda sedang berbicara langsung dengan Allah. Setiap ayat jangan dilalui dengan tergesa. Biarkan maknanya turun perlahan, dari lisan menuju qalb, mengikuti irama detak jantung yang Anda rasakan. Jumlah bacaan tidak perlu ditentukan secara kaku. Para waliullah lebih menekankan kualitas daripada hitungan. Satu kali Al-Ikhlas dengan hati hadir lebih bernilai daripada puluhan kali dengan pikiran melayang. Namun jika ingin mengulanginya, lakukan dengan ritme yang sama, tenang, dan penuh kesadaran, seolah setiap bacaan adalah yang terakhir dalam hidup Anda. Setelah selesai, jangan langsung beranjak atau berdoa panjang lebar. Diamlah sejenak, tetap dengan tangan di dada kiri. Rasakan sisa getaran zikir di dalam hati. Pada saat inilah, para arifin menyebut qalb sedang terbuka. Jika ingin menyampaikan hajat, sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan penuh adab. Serahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, karena tugas hamba hanya menghadirkan hati, bukan menentukan takdir. Dalam perjalanan para salihin, kisah bukanlah untuk dibanggakan, melainkan untuk diambil hikmahnya. Ada seorang hamba, sederhana kehidupannya, yang bertahun-tahun merasa doanya seperti terhenti di langit. Ia rajin beribadah, lisannya basah oleh zikir, namun hatinya kerap gelisah. Hingga suatu hari, ia dibimbing untuk tidak menambah bacaan, tetapi menghadirkan qalb saat membaca Al-Ikhlas, sebagaimana adab para waliullah. Ia mulai mengamalkan dengan tenang, memilih waktu sunyi, menyentuhkan tangan ke dada kiri, dan membaca dengan perlahan, bukan untuk meminta sesuatu yang besar, melainkan untuk meminta hati yang hidup. Dalam beberapa malam, ia merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan langsung datang rezeki atau terangkat masalah, tetapi muncul ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan beban lama perlahan dilepaskan. Dari ketenangan itulah,
jalan keluar mulai ditunjukkan Allah satu persatu. Pikiran menjadi jernih, keputusan tidak lagi tergesa, dan hubungan dengan manusia pun membaik. Hutang yang sebelumnya terasa menyesakkan mulai menemukan celah penyelesaian, bukan karena keajaiban instan, tetapi karena hati yang tidak lagi dikuasai ketakutan. Inilah buah pertama dari zikir yang menyentuh kalb.